Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Budi Petani Desa. Halo, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan diberi limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan channel Budi Petani Desa, channel yang membahas pertanian dan ada sedikit kegiatan saya hiburan. Dan kegiatan saya hari ini, sahabat, saya berada di kebun cabai merah keriting ya. Ini cabai merah keriting saya sudah mulai merah-merah atau sudah tua ya. Jadi kegiatan saya hari ini saya mau menginformasikan harga cabai merah keriting di tempat tinggal kami ya, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ya sahabat. Jadi sebelum saya menginformasikan harga cabai merah keriting, saya ajak lihat dulu ya buah cabainya. Ini adalah cabai merah keriting produk dari Jitu ya. Ini memang sangat luar biasa ya. Ini produsennya dari Malang ya sahabat, dari Kabupaten Malang. Ini buahnya simetris, panjang ya, panjang sekali. Ini sebetulnya kalau mau dipanen hijau juga bisa, tapi kalau hijau kan murah ya sahabat. Jadi saya manennya dalam posisi yang tua atau merah. Jadi alhamdulillah buahnya juga sangat lebat ya. Ini khususnya informasi harga cabai merah untuk di tingkat petani ya, bukan di tingkat pasar. Kalau di tingkat petani, kalau di tempat kami ya, itu cara panennya itu di panen merah ya. Kalau hijau itu agak kurang. Sebetulnya bisa dipanen hijau, saya ulangi lagi, tapi kebanyakan banyak cari yang merah. Dan saya ulangi lagi sahabat, untuk yang sebelah sini memang saya tidak menggunakan mulsa ya. Ini kemarin ada sedikit sisa mulsa saja yang tadi itu. Kalau yang sebelah sini, ini saya full mulsa semua karena ini lahan bekas yang kemarin bekas saya tanami. Yang pertama itu tanaman tomat, yang kedua tanaman timun, yang ketiga tanaman cabai. Jadi alhamdulillah pertumbuhannya biarpun lahannya bekas atau sudah saya tanam ketiga kali, saya tidak melakukan perlakuan apapun pada lahan ini. Sebelum tanaman timun saya habis, saya lakukan yang namanya penanaman. Jadi tanaman timun itu masih berbuah, saya lakukan penanaman cabai merah keriting. Supaya apa? Supaya nanti pada waktu tanaman timun saya habis, saya sudah punya tanaman cabai merah keriting ya. Jadi kondisinya ya seperti ini. Jadi saya ulangi lagi sahabat ya. Sebelum saya melakukan informasi harga cabai, saya ajak informasi dulu ya, supaya nanti tidak salah paham. Dan cukup lumayan bagus juga ya, biarpun lahan bekas. Ya kondisinya seperti ini sahabat ya. Buahnya panjang, agak sedikit simetris. Nanti langsung saja ke proses informasi harga cabai merah keriting. Dan inilah kondisinya ya. Ini saya bawa pulang ke rumah karena saya sortir lagi, siapa tahu ada yang sedikit luka. Nanti tidak saya ikutkan atau saya sisihkan. Kalau sedikit ya dipakai sendiri, kalau yang rusak banyak ya dikasih harga separuhnya biasanya sahabat ya. Tapi ini alhamdulillah buahnya sangat bagus ya.
Dan untuk informasi harga cabai merah keriting per hari ini sahabat, harga di tingkat petani itu alhamdulillah harganya cukup lumayan bagus. Dalam 1 kilo Rp40.000 ya sahabat, alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti kalau saya panen pertama itu kurang lebih ya bisa tembus 40, nanti pemutikan kedua ya 50, karena insya Allah saya panennya itu seminggu 2 kali ya. Jadi kondisinya ya seperti ini belum saya pilih ya, masih saya tumpuk karena pengambilannya itu biasanya pada waktu malam hari ya. Oke sahabat, tetap semangat. Yang penting kalau menanam cabai itu perawatannya harus maksimal. Memang kalau menanam cabai di musim hujan itu memang ada plus minusnya ya. Kalau plusnya itu harganya pasti bagus, minusnya itu ya perawatannya agak sedikit susah ya. Susahnya gimana? Karena kita merawat cabai itu perlu penyepaian yang maksimal. Apabila nanti kalau sering turun hujan, secara otomatis tanaman cabai merah keriting kita itu tidak bagus ya. Jadi agak sedikit rumitnya itu di penyepaian saja. Karena ini di cuaca di Kalimantan ini benar-benar tidak menentu sahabat ya. Pagi kadang pewanas, pas tengah hari kadang hujannya lebat sekali. Karena cuaca yang tidak menentu, jadi kualitas cabai itu tetap kita jaga ya. Kadang saya penyepaian itu bisa seminggu itu 2 kali sampai 3 kali sahabat. Karena apa? Karena tidak maksimalnya kita melakukan penyepaian. Apabila biarpun dikasih perekat, kalau hujannya lebat, anginnya kuat, secara otomatis pestisida yang kita berikan itu kurang bagus. Oke, tetap semangat. Semoga video saya ini bermanfaat. Dan video saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabatku.